Di tengah kemajuan teknologi digital, kalangan pelajar, termasuk santri, menjadi sasaran empuk penyebaran hoaks atau berita bohong. Karena itu, Indosat Oryodo Hutchison bekerja sama dengan Tribun Lombok Academy menggelar kegiatan workshop edukatif Gensi di Pondok Pesantren Nurul Haramain di Narmada, Lombok Barat pada Senin. Workshop yang diikuti 100 orang lebih santri ini mengusung tema literasi media dan berpikir kritis online di era AI. Workshop Gensi ini merupakan bagian dari upaya bersama meningkatkan kecakapan digital di kalangan generasi muda. Selama acara, para santri tampak antusias menyimak paparan materi yang sangat relevan dengan tantangan zaman saat ini, terutama dalam menyikapi arus informasi di era kecerdasan buatan atau AI. Acara ini dibuka secara resmi dan dihadiri sejumlah tokoh penting, antara lain Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Haji Yusron Hadi, yang mengapresiasi inisiatif tersebut. Turut hadir pula SVP Head of Region Bali Nusa Tenggara Indosat Oryodo Hutchison, Julandi George Franciscus Effendi, serta pimpinan Pondok Pesantren Nurul Haramain, TGH Khairi Habibullah, yang menyambut baik kegiatan edukasi teknologi di lingkungan pesantren. Dalam pembukaan, pihak Indosat Oryodo Hutchison memberikan bantuan Hi-Fi Air kepada pihak Pondok Pesantren. Julandi George Franciscus Effendi, SVP Head of Region Bali Nusa Tenggara, Indosat Oryodo Hutchison mengatakan, para santri diharapkan lebih waspada terhadap penyebaran hoaks. Workshop ini diharapkan dapat membekali para santri dengan kemampuan dasar untuk memilah informasi atau literasi media dan mengasah kemampuan berpikir kritis. Keahlian ini dipandang krusial agar generasi muda tidak hanya menjadi konsumen pasif, tetapi juga pengguna teknologi yang cerdas, bertanggung jawab, dan mampu menyaring konten negatif di ruang digital. Sementara itu, Kepala Diskominfotik NTB, Yusron Hadi, menyoroti pentingnya literasi digital sebagai benteng utama menghadapi dampak negatif dari penggunaan gawai yang tidak terkontrol. Ia menilai bahwa anak muda saat ini cenderung menyerap informasi secara mentah-mentah tanpa proses penyaringan yang kerap menimbulkan kecemasan berlebih dan pergeseran realitas. Menurut Yusron, keterbukaan informasi di era digital harus diimbangi dengan edukasi sejak dini, terutama di lingkungan yang membentuk karakter seperti pondok pesantren. Ia menegaskan bahwa banjir informasi dan keberadaan hoaks bisa dicegah jika generasi muda diberi pemahaman untuk mengecek dan mengkritisi informasi yang diterima, bukan sekadar menyebarkannya. Santri harus jadi penduduk dunia yang melek teknologi. Sementara itu, pemimpin redaksi Tribun Lombok, Sir Tupi Laili, mengajak para santri untuk lebih kritis terhadap informasi yang mereka terima, terutama dari media sosial dan internet. Ia menekankan bahwa kecepatan informasi saat ini harus diimbangi dengan kemampuan memilih dan memilah mana informasi yang benar dan mana yang menyesatkan. Ia juga menyoroti pentingnya keberadaan guru dan pendamping digital di pesantren untuk membantu proses pembelajaran yang sehat serta mengawasi penggunaan teknologi agar tidak disalahgunakan. Teknologi AI dan upaya pemerintah. Dalam wawancara lanjutan, Haji Yusron Hadi menjelaskan bahwa pemerintah telah mulai menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk mendeteksi hoaks melalui fitur seperti Satspam dan program edukatif Sahabat AI. Teknologi ini dikembangkan untuk membantu masyarakat mengenali konten berbahaya dan menghindari penyebaran informasi palsu. Ia juga menyampaikan bahwa program literasi digital telah dijalankan secara konsisten dalam 3 tahun terakhir di berbagai daerah di NTB, seperti Bima, Sumbawa, dan Lombok. Pesantren dipilih sebagai sasaran karena dinilai sebagai tulang punggung pembentukan karakter generasi muda di NTB. Potensi ekonomi digital dari desa. Yusron menambahkan, literasi digital tidak hanya penting dari sisi sosial, tetapi juga dari sisi ekonomi. Dengan akses internet yang baik,
Masyarakat di desa-desa bahkan mampu mempromosikan produk UMKM dan potensi wisata secara mandiri. Menurutnya, digitalisasi adalah kunci untuk mengurangi kemiskinan jika dikelola dengan benar dan merata. Komitmen pesantren hadapi era digital. TGH Khairi menegaskan bahwa pihaknya tidak melarang penggunaan gadget di pesantren, melainkan mengatur dan membimbing agar penggunaannya tepat sasaran. Nurul Haramain, kata dia, telah memiliki laboratorium komputer dan program pelatihan IT yang rutin diberikan kepada santri sebagai bagian dari pendidikan integral. Menurut data terbaru, jumlah santri di Pondok Pesantren Nurul Haramain saat ini mencapai sekitar 2.300 orang, terdiri dari 1.000 santri putra dan 1.300 santri putri. Terdapat juga 300 guru dan 200 siswa madrasah ibtidaiyah, sehingga total komunitas di lingkungan pesantren mencapai hampir 3.000 orang. Harapan kolaborasi berkelanjutan. Kegiatan ini diapresiasi sebagai bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan media untuk memperkuat literasi digital masyarakat. Yusron harap ke depan, kegiatan serupa juga bisa dilakukan oleh operator lain sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka di bidang pendidikan dan literasi digital. Pemerintah Provinsi NTB menyatakan siap mendukung setiap inisiatif serupa, baik di sekolah umum maupun lembaga keagamaan, demi terciptanya generasi muda NTB yang cerdas, adaptif, dan siap bersaing di era digital global. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.